video sebelumnya. Ini nih, mencari akar-akar persamaan ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus. Oke, nah di video yang tadi itu dengan cara memfaktorkan, dan sekarang yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 tidak selalu dapat difaktorkan, ya kan? Maka perlu cara lain untuk memfaktorkannya, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Jadi, untuk mencari-cari akar persamaannya itu, yaitu kita lakukan dengan langkah yang pertama, koefisien X kuadrat harus dibuat menjadi 1. Jadi, si koefisien yang ini harus 1, harus hanya X kuadrat. Kemudian, persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat tambah MX sama dengan N. Yang ketiga, kedua ruas persamaan ditambah kuadrat dari setengah koefisien X atau koefisien X per 2. Yang keempat, persamaan dinyatakan dalam bentuk X tambah P dikuadratkan itu sama dengan Q, atau sama dengan nanti X tambah P itu sama dengan kurang lebih atau plus minus akar Q. Oke, langsung saja kita ke contoh biar gak bingung. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut dengan kuadrat sempurna. Yang pertama, X kuadrat tambah 6X sama dengan 6. Oke, kita perhatikan syarat yang pertama. Syarat yang pertama, koefisien si X kuadrat harus 1. Ternyata sudah memenuhi. Yang kedua, kita harus mengubah bentuk, ya kan, menjadi, ini dia, ini, X kuadrat tambah MX sama dengan N. Kita perhatikan soalnya. Oh, ternyata bentuk yang ini sudah pas. X kuadrat tambah MX sama dengan N. Oke. Langsung saja. Kedua ruas, ya kan, kita tambah setengah dari koefisien X. Oke. Kedua ruas kita tambah kuadrat dari setengah koefisien X. Maka, X kuadrat tambah 6X sama dengan 16. Kedua ruas yang ini kita tambah setengah koefisien X tapi dikuadratkan. Nah, koefisien si X berapa? 6. Oke, langsung saja. 6 kali setengah atau 6 per 2 kita bagikan dengan 2, kita kuadratkan. Maka, X kuadrat tambah 6X ditambah 6 per 2 kuadrat. Ya kan? 6-nya dari mana? Dari sini. Udah selalu dibagikan dengan 2, dikuadratkan. Di ruas kiri ditambah 6 per 2 kuadrat, di ruas kanan pun harus ditambah 6 per 2 kuadrat. Agar tidak mengubah nilai persamaannya. Lanjut. Nah, kalau dia sudah bentuknya seperti ini, maka, ya kan, ini kita bagikan dulu. 6 bagi 2, 3. Ya kan? 3 kuadrat, kemudian 6 bagi 2, 3 kuadrat. Maka, kita ubah dia ke dalam bentuk X tambah P dikuadratkan. X tambah P dikuadratkan. P-nya yang mana? Ini. P-nya itu apa? Koefisien dari si X. Ya kan? X tambah P. Berarti X tambah 3 kuadrat itu sama dengan 16 tambah 3 kuadrat kan 9. 3 kali 3, 9. Maka X tambah 3 kuadrat itu sama dengan 25.
Nah, kita hilangkan pangkat 2-nya. Berarti kalau untuk menghilangkan pangkat 2, yang ruas kanan menjadi akar. Ya kan? Ini dia. X tambah 3 sama dengan plus minus akar 25. Oke. Plus minus berarti nanti ada 2. Boleh ditambah, boleh dikurang. Akar 25 berapa? 5. X tambah 3 sama dengan plus minus 5. Maka X1 sama dengan 3 tambah 5 minus 3 ya. X1 itu minus 3. Kenapa? Pindah dia ke ruas kanan. Ini kan dari positif menjadi negatif. Minus 3 tambah 5 sama dengan 2. Dan X2 sama dengan minus 3 kurang 5 sama dengan 8. Minus 8. Nah, jadi akar-akarnya itu kan 2, ya kan? Yang pertama itu plus 5, yang kedua itu minus 5. Makanya X1 minus 3 tambah 5 sama dengan 2 dan X2 sama dengan minus 3 kurang 5 sama dengan minus 8. Contoh lain yuk biar lebih paham. 5Y kuadrat kurang 30Y kurang 18 sama dengan 0. Jadi variabelnya itu nggak selamanya itu X, boleh juga Y. Oke, yang pertama kita harus mengubah dia ke dalam bentuk X kuadrat tambah MX sama dengan N. Berarti X kuadrat, ya kan? Tidak AX. Di sini hanya 1. Ya kan? A-nya nggak boleh 2, 3, 4. Tapi di sini dia ada 5. Oke, tugas kita membuat dia ke Y kuadratnya dulu. Hanya Y kuadrat. Maka dengan cara kita bagi 5. Ya kan? Kita bagi 5. Makanya apabila ruas kiri kita bagi 5, ruas kanan pun kita bagi 5. 5Y kuadrat kurang 30Y per 5 sama dengan 18 per 5. Nah, 5 bagi 5, Y kuadrat minus 30 bagi 5, minus 6. Ya kan, ini dia. Sama dengan 18 per 5. Nah, sudah pas bentuknya seperti yang ini. Ya kan? Yang kedua ruas ditambahkan dengan P per 2. P-nya siapa? Koefisien dari si Y. Ya kan? Koefisien dari si Y. Koefisiennya berapa? Minus 6. Berarti ini menjadi Y kuadrat kurang 6Y ditambah minus 6 per 2 kuadrat sama dengan 18 per 5 tambah minus 6 per 2 kuadrat. Kalau di sebelah kiri kita tambahkan sekian, sebelah kanan pun harus kita tambahkan sekian. Minus 6 per 2 berarti minus 3. Ini nanti minus 3 kuadrat. Oke, Y kuadrat kurang 6Y tambah minus 3 kuadrat sama dengan 18 per 5 tambah minus 3 pangkat 2. Nah, ini menjadi bentuk X tambah P pangkat 2. X tambah P pangkat 2 sama dengan Q. Ya kan, langsung saja. Ini menjadi Y kurang 3, Y kurang 3, Y kurang 3 kuadrat sama dengan 18 per 5 tambah minus 3 pangkat 2 kan 9. Minus 3 kali minus 3 kan 9. Kemudian, nah kita selesaikan dulu pecahan yang ini. Jangan lupa ini pelajaran kelas 1 SMP. 18 per 5 tambah 9. Ini anggap 9 per 1. Langsung saja kali silangkan, ya kan? 18 kali 1, 18. 5 kali 9, 45 per 5 kali 1, 5. Nah, 18 tambah 45 itu menjadi 63 per 5. Oke, maka Y kurang 3 kuadrat itu sama dengan 63 per 5. Oke,
Kita akarkan. Y kurang 3 sama dengan plus minus akar 12,6. Jadi 63 bagi 5 ini sama dengan 12,6. Kemudian Y kurang 3 itu sama dengan, nah akar dari 12,6 itu sama dengan 3,55 ya. Oke, Y 1 sama dengan, ini pindah ke ruas kanan. Dari negatif menjadi positif. 3 tambah akar 12,6 3,55. Berarti Y1 itu sama dengan 6,55 dan Y2 sama dengan 3. Tadi sudah tambah berarti sekarang kurang. 3 kurang 3,55 sama dengan minus 0,55. Jadi akar-akar persamaan dari sini adalah Y1 sama dengan 6,55 dan Y2 sama dengan minus 0,55. Soal berikutnya biar lebih paham. 4P kuadrat sama dengan 8 kurang 10P. Kita harus mengubah ke dalam bentuk X kuadrat tambah MX sama dengan N. Berarti di ruas kanan itu adalah konstanta. Oke, di ruas kiri itu semua adalah yang mengandung variabel. Oke, lanjut. 4P kuadrat ini pindah ke ruas kiri tambah 10P sama dengan 8. Kemudian kita harus mengubah si P kuadrat ini udah hanya P kuadrat, tak 4P kuadrat, hanya P kuadrat. Maka kita bagikan 4. Kita bagikan dengan koefisien si P. 4P kuadrat tambah 10P bagi 4 sama dengan 8/4. 4 bagi 4 itu 1, berarti paslah. Di sini nanti hanya P kuadrat tambah 10/4P, 8 bagi 4, 2. Kemudian ini kita sederhanakan. 10/4 itu sama-sama kita bagi 2 menjadi 5/2P. Kemudian 5/2P ini, ya kan? Ini dia. P kuadrat tambah 5/2P, kita tambahkan kedua ruas yang ini dengan, ya kan? 5/2 itu dari sini, atau P/2 nanti ya. 5/2 dibagi 2 dikuadratkan sama dengan 2 tambah 5/2 per 2 lagi dikuadratkan. Nah, kemudian yang ini ya kan menjadi P tambah, ini dia, ini dulu kita selesaikan nak. Ini dulu kita selesaikan, ya kan? 5/2/2, berarti ini 5/2/2, ini menjadi, kali silang nanti ya, 5/2 bagi 1, 5/2 bagi 2/1, 5/2 kali 1/2 sama dengan 5/4, atau 5/2 kali 2, 4, 5/4. 5/4 itu berapa? 1,25. Langsung. Berarti ini menjadi P tambah hasil dari sini 1,25. 1,25 kuadrat sama dengan 2 tambah 1,25 kuadrat. Kemudian P tambah 1,25 kuadrat itu sama dengan, ini kamu kuadratkan, sudah dapat hasilnya ditambahkan dengan 2. Ini 1,25 kuadrat itu sama dengan 1,5625. Tambah 2 berarti 3,5625. Kemudian kamu akarkan ruas kanannya. Di sini pangkatnya habis. P tambah 1,25 itu sama dengan plus minus akar 3,5625. Kemudian kamu dapat nanti hasil akarnya itu adalah 1,88. Hasil akar dari 3,5625 ini adalah 1,88. Terus kamu cari akar-akarnya, ya kan? P1 itu sama dengan, ini pindah ke ruas kanan berarti menjadi minus, negatif. Negatif 1,25 kurang 1,88 sama dengan negatif 3,13. Dan P2 negatif 1,25 tadi kurang sudah kita pakai berarti tinggal tambah.
tambah 1,88 itu sama dengan 0,63. Jadi akar-akar dari 4P kuadrat tambah 10P sama dengan 8 itu sama dengan minus 3,13 dan 0,63.